Oke, sebagai umat yang beriman, sebaiknya sebelum kita melakukan aktivitas, terutama proses belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak minta perwakilan satu orang dari kelas 8E untuk memimpin doa. Siapa? Oke, nomor urut 15. Silakan. Ya, silakan. Selanjutnya, bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Ada yang tidak bahagia? Yang tidak bahagia siapa? Harapannya bahagia semua, soalnya kan ini pagi loh. Jadi kalau pagi itu harus semangat, ya. Oke. Hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah ya. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang izin. Semoga kedepannya seperti ini semua ya lengkap. Oke. Anak-anak sekalian, ada yang tahu hari ini kita akan bahas materi apa? Apa? Semalam Bapak udah membagikan bahan materinya apa? Sel apa? Sel apa? Oke. Perhatikan Bapak dulu. Pertemuan pertama kita membahas tentang sel serta sejarah-sejarah ataupun teorinya ya. Kemudian yang kedua kita tentang mikroskop. Dan yang ketiga kita membahas terkait dengan sel tumbuhan. Nah, kalau kita bicara sel tumbuhan nanti pasti akan menyusul dengan sel hewan. Sehingga kita nanti bisa mengetahui perbedaan ataupun persamaan dari kedua sel tersebut. Tapi pada pembelajaran pagi ini kita membahas terlebih dahulu sel tumbuhan. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini gambar apa? Struktur kelas. Apakah kelas 8E sudah membentuk kepengurusan kelas? Sudah atau belum? Apa saja misalnya? Ketua kelas, apa lagi? Wakil, sekretaris, bendahara. Terus apa lagi? Oke, berarti sudah membentuk pengurusan kelas ya. Nah, Bapak ingin cek siapa ketua kelasnya? Pak Hairus. Oke. Bendahara. Oke, bendaharanya siapa? 2 orang. 1 dan 2 ya? Oke. Apakah masing-masing pengurus kelas dan anggota kelas memiliki tugasnya masing-masing? Jelas ya? Kalau ketua kelas tugasnya apa? Apa? Oke, yang muda bendahara. Bendahara apa tugasnya? Mengatur ruang kelas misalnya seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya. Jika salah satu bagian dari pengurusan kelas tersebut bermasalah, apakah akan berdampak pada kelas 8E? Tentu ya, akan berdampak pada berjalannya kelas 8E. Yang misalnya ketua kelasnya ini bukan sesuatu yang benar ya, hanya misalnya saja. Misalnya ketua kelasnya tidak bertanggung jawab. Ini kan nanti teman-teman yang lain merasa tidak nyaman gitu ya. Atau misalnya bendaharanya korupsi, misalnya ya. Lalu apa korelasinya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, coba. Menurut kalian apakah ada hubungan antara sel dan organelnya dengan ilustrasi kondisi kelas tadi? Ada tidak? Yang jawab ada siapa? Oke, 1 orang. Ada lagi? Tinggikan tangannya.
Oke. Yang paling belakang dulu. Yang perempuan belakang. Kira-kira apa? Gimana? Oke. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk teman kalian. Bagus ya. Jadi jika salah satu sel nanti bermasalah, nanti akan berpengaruh kepada sel yang lainnya ataupun jalan sebuah organisme seperti itu. Artinya semuanya saling melengkapi ya, semuanya saling melengkapi dan semuanya memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Begitu juga nanti dengan sel. Sel memiliki susunannya ya, memiliki susunannya masing-masing. Kemudian setiap susunannya yang nanti kita kenal dengan organel itu memiliki fungsinya masing-masing. Paham sampai sini? Selanjutnya, dua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran ini peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian organel pada sel tumbuhan. Empat, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organel pada sel tumbuhan. Untuk alur pembelajaran kita pagi hari ini hampir sama ya dengan pertemuan sebelumnya. Nanti kalau sebelum kita mengamati video, sekarang mengamati gambar, kemudian nanti adik-adik berkelompok, kemudian diskusi soal dan LKPD, kemudian bermain mencari pasangan kartu, presentasi, diskusi, tanya jawab, kesimpulan dan penutup. Dan ingat, untuk penilaiannya nanti tetap Bapak memberikan siapa yang aktif bertanya, menjawab, berargumen ya. Kemudian terlebih yang nanti maju presentasi ya. Oke, paham sampai sini? Nah, sekarang praktek. Gambar apa ini? Apa? Bawang merah ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Gambar. Biasanya kita temunya itu di dapur ya. Biasanya ibu-ibu itu masak ya, menggunakan bawang ya. Oke, coba perhatikan dulu. Yang sebelah sini itu bawang yang masih utuh ya. Nah, sementara gambar yang satu yang seperti ini itu gambar sayatan bawang merah ketika diamat dengan menggunakan mikroskop. Jadi ada organel-organelnya. Pertanyaan nomor 1. Ini mudah ya. Sebutkan manfaat bawang merah dalam kehidupan kita sehari-hari. Berani ya, kita harus berani berbicara atau berkomunikasi di depan orang banyak. Bapak ingin menunjukkan namanya saya Pak seperti itu. Saya Pak. Siapa? Namanya siapa? Absen berapa? 19. Gimana? Bahan masakan. Pertanyaan kedua. Nah, berdasarkan gambar, sebutkan organel sel pada bawang merah. Nanti sebelumnya. Tiga orang ya. Nukleus. Tiga tadi. Dinding sel, oke. Di belakang apa? Dinding sel. Dinding sel. Ini apa? Sitoplasma. Ada lagi? Apa? Ini kan menyebutkan 3 tadi ya. Bapak harap ada
yang menyebutkan selain 3 tadi? Tapi nggak apa-apa. Itu sudah apa namanya? Kalian sudah berani tadi menyebutkannya dan sudah mengamati. Oke. Sekarang coba buatkan. Kira-kira apa yang menjadi pertanyaan kalian? Yang menjadi rumusan masalah proses pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, ini yang lumayan berat ya. Siapa kira-kira yang berani? Ayo silakan. Apakah tumbuhan saja yang memiliki dinding sel? Oke, bagus. 28. Oke ya. 2 kali ya. Ada lagi? Ada lagi? Oh ya, perempuan ya. Silakan. Kira-kira apa? Bisa kalian membuat pertanyaan apa kira-kira yang mau kalian dapat pembelajaran hari ini? Silakan. Sebelah kan? Oh, senyum. Oh, Farel. Apa fungsi nukleus? Oke. 21 ya. Semua pertanyaan tadi itu nanti harapannya akan kita cari solusinya ataupun jawabannya pada saat proses diskusi, kemudian presentasi, dan nanti kalian berargumen ya. Selanjutnya silakan duduk berkelompok. HP-nya bisa dibuka untuk membaca bahan ajar hanya 2 lembar. Waktu pembacanya 5 menit. Silakan. Jadi Bapak nilainya dalam bentuk kelompok ya, kalau seperti ini. Berikutnya kelompok 5 dan kelompok 6. Kelompok 5 dan kelompok 6 mana? 5 dan 6 mana? 5. Terus yang menjadi tim apa namanya? Konfirmasinya kelompok 2. Oke. Terus yang menghitung kartunya kelompok 4. Selesai. Oke, udah semua? Apa fungsi organel leukoplas pada sel tumbuhan? Leukoplas adalah jenis plastida seperti kloroplas, namun leukoplas tidak memiliki pigmen plastik. Leukoplas banyak terdapat di bagian tumbuhan yang tidak berwarna hijau seperti apa? Bagaimana? Benar. Benar. Oke, selanjutnya. Apa fungsi organel paticulum endoplasma pada sel tumbuhan? Untuk membentuk dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Nanti selesai tempel kartu pertanyaan sudah banyak. Perwakilan kelompok ya. Melakukan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada hari ini kami dari kelompok 3 dan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok yang pertama. Dan presentasi dari kami ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Berikan tepukan untuk kelompok ini sudah sangat bagus sekali ya. Kelas 8 ini sudah antusias sekali ya. Jadi sudah pada semua namanya
pengen ikut presentasi ya, masuk kelompok berapa tadi? 5 dan 6. Nah, nanti untuk hari Senin depan yang presentasi pertama kelompok 5 dan 6. Nanti sel Evan sama seperti ini. Jadi LKPD-nya persis sama ya, makanya kita bicara sel Evan seperti itu. Kemudian 5 menit Bapak gunakan dulu untuk sebagai penguatan ya. Jadi tadi kita sudah anak-anak sudah melakukan literasi ya, membaca bahan ajar yang Bapak kirimkan semalam. Kemudian sudah diskusi juga sama kelompoknya, sudah melakukan permainan, kemudian sudah melakukan presentasi. Kemarin kita pertemuan pertama ini sudah menyebutkan fungsi ya, bahwa sel itu sebagai unit fungsional dan unit struktural. Yang fungsional artinya segala bentuk fungsi struktur kehidupan itu berlangsung dalam tumbuhan itu. Termasuk tadi contoh yang sudah disebutkan bahwa seperti rangsangan, peka terhadap rangsang, melakukan reproduksi. Kemudian apalagi yang lain? Metabolisme itu dikatakan sebagai sel sebagai unit fungsional. Kemudian yang struktural seperti apa? Itu sebagai dasar penyusun ya, suatu organisme. Kemudian ini bagian-bagian dari sel itu, ternyata sel itu ada bagian-bagiannya yang kita kenal dengan organel. Jadi setiap organel itu memiliki fungsinya masing-masing. Yang menjadi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama memiliki dinding sel dan membran sel. Ya. Kemudian umumnya memiliki plastida, kemudian tidak memiliki lisosom, tidak memiliki sentrosom, timbulnya zat protopati, bentuknya tetap, memiliki vakuola ukuran besar dan banyak. Bagaimana pelajaran hari ini? Kayaknya ada yang lesu nih, ada yang lesu, ada yang nggak semangat nih. Yang nggak semangat siapa? Pertemuan berikut perhatikan, untuk pertemuan berikut kita bahas tentang materi sel. Itu kan 3 jam berarti 120 menit ya. Yang pertama kita nanti belajar materi sel hewan. Kemudian yang kedua nanti kita akan membuat model sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pelajaran kita hari ini silakan Farel memimpin doa penutup. Pelajaran ini supaya kita berdoa dulu, doa kelas. Oke, terima kasih banyak anak-anak yang semangat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.